Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Teknik Listrik. Di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara membagi tegangan 3 fasa dan 1 fasa di sebuah panel listrik. Nah, caranya gimana? Nah, jadi di sini saya sudah mensimulasikan ya atau menggambar panelnya. Jadi di sini juga kita bisa bagaimana cara merakit panelnya juga. Oke. Saya di sini memakai MCCB yang 3 fasa yang ini, dan ini adalah MCB 1 fasa. Ini adalah inputan dari PLN yaitu RST, dan di sini netral. Di sini ada satu buah kuningan nih. Kuningan ini nanti fungsinya untuk menggabungkan antar netral ya. Jadi saya bahas lagi. Nah, di sini ada voltmeter. Voltmeter ini nanti berfungsi sebagai mengetahui berapa tegangan untuk 3 fasa ini. Dan di sini voltmeter untuk tegangan yang 1 fasa. Nah, untuk yang 3 fasa ini nanti saya akan memindahkan tegangannya dengan menggunakan selektor switch kayak gini. Jadi tegangan 3 fasa itu diukurnya itu antar fasa ya. Antar fasa, lihat di sini ada RS, ST dan RT. Nanti saya jelaskan lagi. Sekarang fokus ke pemasangan 3 fasa dan 1 fasanya. Oke, untuk yang pertama itu kita harus ngambil dulu kabel dari inputan PLN yaitu yang RST ini. Pasangnya kemana? Lihat. Nah, kita tinggal pasangkan aja RST langsung ke MCCB yang 3 fasa ini. Untuk yang R itu warna hitam, S itu warna coklat, T itu warna abu-abu. Saya lihatnya ini di PUIL 2011 ya. Nggak tahu nih kalau yang sekarang saya belum lihat lagi, karena setahu saya yang terakhir itu 2011. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, takut saya salah gitu. Oke, sekarang kita ambil dari netralnya. Nah, ini inputan dari PLN ya, RST dan netral. Yang netral ini digabungkan ke kuningan yang sudah dipasang di panelnya. Nah, sekarang saya akan memasang yang 3 fasa dulu. Nah, yang output 3 fasanya kemana? Nah, sini. Dari MCCB ini kita pasangkan output ke beban yang ke sini nih. Nah, jadi di sini untuk yang RST ini keluarannya itu yaitu 380 volt. Nah, yang jadi pertanyaan kan tadi bagaimana cara membaginya menjadi 220 volt. Nah, cara membagi menjadi 220 volt itu kita tinggal ngambil aja salah satu dari R, S atau T. Hanya salah satu aja ya, 1 fasa dimasukkan ke MCB 1 fasa ini. Saya ngambilnya, saya contohkan dari fasa T di sini. Bisa juga dari S, bisa juga dari R, terserah teman-teman. Yang penting kita ngambil 1 fasa dari RST ini, digabungkan ke MCB 1 fasa, dan hasilnya menjadi 220 volt. Kenapa menjadi 220 volt? Karena yang 1 fasa tadi ini digabungkan dengan netral. Nah, jadi untuk outputnya yang ke beban ini fasa T dengan netral ini menjadi 220 volt. Ini pun juga sama, ketika kita menggabungkan fasa S dengan netral, hasilnya pun akan sama menjadi 220 volt atau tegangan 1 fasa. Begitupun juga sama dengan fasa yang R. Ketika digabungkan dengan netral, maka hasil outputnya yaitu 220 volt. Nah, jadi itu untuk cara membagi tegangan 3 fasa menjadi 1 fasa, yaitu 380 volt dibagikan menjadi 220 volt, yaitu dengan menambahkan 1 netral dan 1 fasa, entah itu mau dari R, S atau T. Nah, sekarang saya akan coba simulasikan bagaimana cara kerja dari rangkaian ini, dari hasil pemasangan kabel tegangan 3 fasa dan 1 fasa ini. Nah, di sini kan sudah ada voltmeter yang 3 fasa dan ini voltmeter yang 1 fasa. Nanti akan ada penunjukan berapa tegangan yang ada ngalir dari PLN ini. Yang dari PLN yaitu yang RST ini. Ketika kita men-on-kan MCB-nya. Nah, di sini saya tidak memasang kabelnya ya yang masuk ke sini. Takutnya antar acak-acakan di sininya. Jadi saya gambarkan dulu.
Jadi untuk pemasangan ke voltmeternya itu seperti yang sudah diterterakan di selector switch ini. Jadi ketika selector switchnya di RS, maka yang dari pasa R dan S ini digabungkan ke voltmeter, dan dari S dan T ini untuk pengkabelannya ST ini digabungkan ke voltmeter. Ini melalui selector switch ini ya. Terus dari R ke T, yaitu R ini dan T ini digabungkan ke voltmeter juga melalui selector switch ini. Nah, jadi nanti kita bisa mengetahui berapa tegangan antar pasanya. Oke, saya on-kan dulu supaya teman-teman pada paham. Lihat tegangan yang keluar di sini. Saya akan on-kan, lihat 321. Nah, ketika di-on-kan, maka untuk output ke 380 ini sudah ready, yaitu beban 3 pasanya yang ke output beban sudah ready, karena dari RST ini sudah mengalir tegangan yang masuk ke MCB dan ke output 380 volt. Nah, di sini menunjukkan 3 pasa tegangannya yaitu 382 volt. Karena untuk 3 pasa itu, sepengalaman saya, bahwa antar pasa itu tidak selalu sama 380 volt. Paling 381, 382, 383, bisa juga sampai 385 gitu ya. Tidak selalu gitu. Jadi bisa berubah-ubah tergantung dari PLN-nya atau tergantung dari generatornya biasanya. Lain kali saya bahas lah tentang itu ya. Oke. Nah, di sini menunjukkan 382. 382 itu pasa apa? 382 itu pasa R dan S. Karena kita selector switch-nya ditunjukin di RS. Berarti pasa R dan S ini menunjukkan tegangan yaitu 382 volt. Nah, sekarang saya akan coba untuk on-kan yang satu pasanya. Karena tadi saya ngambil dari T sini. Yang dari T sini, yang dari PLN sudah ready tegangannya yang masuk ke MCB ini. Lihat, sudah merah, berarti tegangannya sudah masuk. Saya on-kan, lihat. Nah, ketika di-on-kan, maka untuk ke sistem beban 220 volt sudah ready. Karena di sini untuk yang pasa T-nya digabungkan dengan netral. Di sini sudah ready 220 volt. Nah, ketika di-on-kan, untuk tegangan satu pasa yang di voltmeter ini menandakan 220 volt. Nah, di sini sudah ada penunjukannya yang satu pasa 220 volt, karena di sini untuk kabelnya digabungkan di pasa dan netral sehingga mengalirkan tegangan dan menghasilkan tegangan yaitu 220 volt. Oke, karena di voltmeter sudah tertera tegangannya yang 3 pasa dan satu pasa, maka sekarang saya akan coba untuk memutar selector switch ini untuk mengecek tegangan-tegangan 380 yang lainnya. Ini sudah ada penunjukan 382 volt yaitu R dan S. Berapa tegangan yang dari S dan T? Biasanya operator kan kalau mengecek panel itu sering mengecek masing-masing tegangannya. Maka penting sekali di sini dipasang selector switch untuk mengetahui tegangan antar pasanya. Oke, kita sudah mengetahui di sini bahwa untuk tegangan RS ini yaitu 382 volt. Kita akan pindahkan, kita posisikan menjadi operator. Oke, kita putar selector switch-nya ke ST. Apa yang terjadi? Nah, ketika operator memutar selector switch ke ST, maka untuk tegangannya di sini menandakan atau menunjukkan 381. Berarti untuk tegangan ST ini 381 yaitu S dan T. Selanjutnya kita putar sebagai operator masuk ke RT. Nah, RT ini menunjukkan tegangan 380 volt. RT ini yang mana? Yang ini, bukan RT RW ya. RT yang ini nih, yang tegangan 3 pasa yaitu R dan T. Karena digabungkan ke selector switch dan ke voltmeter sehingga menunjukkan 380. Nah, itu untuk cara mengecek tegangan antar pasanya. Biasanya operator selalu mengecek ketika patrol cek di perusahaan-perusahaan. Maka perlu diperhatikan untuk tegangan antar pasanya. Apakah terjadi penurunan tegangan atau tidak, sehingga kita bisa mengetahui
kapan terjadinya penurunan tegangan dengan melakukan pengecekan di selektor switch ini. Oke, jadi gitu ya untuk cara membagi tegangan 3 fasa dan 1 fasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman belum paham, silahkan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.